Selamat datang di Generasi Mecin bersama saya Patra Gumala. Hari ini sungguh sangat spesial karena untuk pertama kalinya Generasi Mecin datang ke kampus. Dan kampus pertama yang kita datangin adalah Universitas Krishna Dwi Payana. Saya ada pesanan katanya harus manggil teman-teman dengan semangat katanya. On Kris! Jaya! On Kris! Jaya! Kok katanya pas 3 kali baru jaya. Gimana sih Pak? Saya salah briefing ya, kita ulang ya. Oke. On Kris! Jaya! On Kris! Jaya! Mantap sekali, semangat. Dan kebetulan hari ini kita berada di Fakultas Teknik yang mahasiswanya semuanya datang dari mahasiswa informatika. Ya betul ya, IT ya. Berarti calon-calon programmer, calon-calon yang bikin website. Sama aja ya, beda ya. Calon-calon hacker, wow. Dan calon-calon anak-anak yang akan kena UU ITE. Tenang. Jangan terlalu tegang di sini ya. Karena yang pembuat regulasinya juga kita undang hari ini. Tepuk tangan. Dan hari ini kita akan membahas soal ekonomi digital. Saya sudah kedatangan 2 narasumber. Yang pertama ada Bapak Tony Leong yang juga CEO dari perusahaan Menara Digital Media. Pak Tony. Dan yang kedua, nah ini dia nih. Pembuat regulasi baru saja dilantik, belum sebulan, belum punya ruangan, belum tahu di komisi berapa. Umur 24 menjadi anggota dewan. Ini dia ada Arka. Apa harus disebut dengan yang mulia? Saya takut tersinggung karena teman Bapak ada yang tersinggung, tidak dipanggil yang mulia. Enggak ya? Aman ya, Pak Arka aja atau harus pakai Pak Arka nih? Yang manapun itu, yang penting tetap menjadi wakil rakyat yang merakyat. Mantap itu saja. Sekali. Saya. Emang kalau anggota dewan masih baru, idealisnya masih tinggi ya. Ya tepuk tangan untuk, ini hari ini kita akan membahas ekonomi digital. Kenapa? Karena concernnya Indonesia di tahun 2024 perputaran uang itu akan mencapai sekitar 1,8 triliun dari dunia digital. Bayangkan 1,8 triliun itu kalau dibeliin mecin satu kampus asin. Ya nggak sih? Dan di zaman ekonomi digital ini banyak perkembangan-perkembangan yang bikin kita gap generasi sama orang tua, ya. Mungkin orang tua saya tuh waktu pertama kali pengen main Facebook dia bilang beli. Papa mau beli Facebook. Ada yang second nggak? Waduh, Pak. Itu Facebook tinggal bikin. Dan kita harus akuin main sosial media memang mulai tidak menyenangkan setelah orang tua kita bikin akun ya. Ya kan? Dulu perasaan lebih santai, ini kenapa jadi nggak enak nih main ini kan sosmed. Kamu posting apa? Kamu nggak suka sama mama ya? Ada yang suka digituin nggak? Hapus ya postingan kamu ya. Nanti mama teman-teman pengajian pada baca itu. Ya kan? Memang main sosial media itu jadi tidak menyenangkan setelah orang tua main. Tapi harus diakuin juga di perkembangan ekonomi digital ini banyak orang-orang males yang dulu itu dipandang sebelah mata jadi lebih bermanfaat. Bener nggak? Kalau mungkin ibu kalian atau bapak kalian dulu sering bilang kalian ini pemalas mau jadi apa? Hey, justru pemalas itu menjadi sumber inspirasi orang-orang di ekonomi digital. Emang kalian pikir GoFood idenya dari mana? Dari orang yang malas beli makanan, iya nggak? Itu dia. Emang sosial media ide dari mana? Dari orang-orang malas basa-basi, iya kan? Nah, kalian sebagai orang-orang yang nantinya akan mengembang, jadi mulai sekarang jangan terlalu rajin. Dan kalau kita lihat dari sejarahnya Facebook, Facebook itu diciptakan karena Mark Zuckerberg patah hati, oke? Jadi buat yang sekarang punya pacar, tolong diputuskan saja. Karena siapa tahu itu bisa jadi sumber inspirasi dan kalian akan jadi miliarder. Cuman yang saya sebel kalau orang miliarder itu selalu bilang, ya Mark Zuckerberg dulu DO bisa jadi orang kaya. Tapi yang orang lupa, Mark Zuckerberg itu DO-nya dari Harvard, ya. Kalau kalian DO dari Unkris, belum tentu ya. Oke. Terima kasih, saya Patra Gumala. Kita akan memulai edisi Generasi Mecin hari ini dengan memperkenalkan bintang tamu kita. Yang pertama Pak Tony, boleh berdiri Pak Tony. Pak Tony.
Pak Tony bisa dijelaskan mungkin latar belakang perusahaan Pak Tony di bidang media ini dan mungkin membuka lowongan magang untuk teman-teman Unkris, silakan. Siap. Ya, perkenalkan nama saya Antoni Leong. Saya lulusan dari Universitas Indonesia, FISIP UI 2010. Jadi kalau cerita sedikit, saya hampir tidak pernah meng-apply pekerjaan. Jadi setelah lulus, saya langsung sewaktu masa kuliah saya sudah mendirikan perusahaan. Pada saat itu PT Mulia Bestari Media, yang dimana saya membangun sebuah portal media online dan juga sama seperti teman-teman membuka jasa untuk pembuatan website. Jadi itu cikal bakal dari usaha saya. Setelah lulus saya, ini sebenarnya ekosistem sih, sebenarnya lebih kepada lingkungan kita seperti apa. Saya bergabung di HIPMI dan alhamdulillah bertemu dengan teman-teman yang memang punya visi untuk membangun dunia usaha di Indonesia. Jadi setelah dari itu saya membangun Menara Digital. Setelah itu saya sekarang punya holding group namanya Menara Group, yang di bawah itu ada Menara Office. Saya juga memiliki usaha virtual office dan coworking space. Jadi teman-teman kalau butuh kantor, butuh apa, kita ada, bisa bantu untuk teman-teman, mungkin gratis lah untuk awal. Di daerah Sudirman ada, Juanda ada, dan beberapa daerah di Jakarta Selatan. Jadi itu beberapa lini usaha saya. Jadi kalau kita ini tidak perlu, kalau di dunia digital tidak perlu yang namanya membangun sebuah, kayak saya contohi misalkan Trans, bagaimana Pak CT dengan jeripayanya membangun holding perusahaan. Tapi kalau kita dengan sentuhan digital, sentuhan teknologi, dalam waktu yang singkat insya Allah kita sudah bisa membangun sama, value-nya sama, holdingnya sama, hanya saja mungkin karyawannya jutaan, ratusan, kita mungkin masih puluhan atau ratusan. Jadi skalanya saja berbeda, tapi levelnya insya Allah sudah sama. Itu mungkin lebih story awal dari kami, Mas Patra. Ya. Saya juga ini kedua kali diundang oleh Jak TV dan Mas Patra. Kebetulan kemarin di Pilpres, title-nya berbeda, saya diamanahi untuk mendukung salah satu paslon, tapi hari ini saya hadir sebagai narasumber profesional, yaitu pengusaha. Ya. Kantor saya di daerah Jakarta Selatan, bisa untuk teman-teman magang di kantor saya. Itu ada tim kami namanya Niko, mungkin nanti bisa koordinasi saja sama Niko untuk bisa apply. Itu aja. Siap. Makasih Pak Tony. Memang Pak Tony kemarin sempat terlibat dalam pemilihan Pilpres dan sekarang aktif kembali pengusaha. Kenapa? Karena paslonnya kalah. Jadi saya bantu di Pak Prabowo dan Bang Sandi di digital campaign-nya. Ya. Hampir jadi menteri ya, sayang sekali tidak jadi. Baiklah. Yang selanjutnya kita panggil saja, ini dia anggota dewan yang baru saja dilantik. Belum sebulan, belum dapat ruangan, belum punya teman mungkin karena di dalam anggota gedung om-om semua. Ini dia Arka, silakan Arka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat para petinggi dari Unkris. Terima kasih banyak sudah ikut datang juga, dan teman-teman dari Jak TV. Sebenarnya Mas Patra ini udah sekian kalinya kalau saya bertemu dengan mahasiswa. Karena saya biasanya suka diundang untuk menjadi dosen umum, kuliah umum. Kebanyakan dalam bidang kepemudaan biasanya dan kepemimpinan. Yeah. Walaupun kalau saya sendiri adik-adik, nama lengkap Arkanata Akram. Saya dulu S1-nya di UI, Universitas Indonesia, mengambil double degree, angkatan tahun 2012, jadi udah jauh sekali selisihnya, 7 tahun selisih angkatannya. Ditambah lagi saya dulu 2 tahun di UI dan melanjutkan ke Australia, di University of Queensland, Australia, dan mengambil jurusan teknik kimia. Alhamdulillah setelah lulus mendapatkan prestasi, cum laude, bisa langsung melanjutkan lagi di tahun 2017 di University of Queensland lagi, mengambil teknik kimia lagi. Ini kayaknya kok teknik mulu. Memang sebenarnya saya peneliti, adik-adik, bapak, saya sebenarnya peneliti. Bidang saya dulu di bidang adsorpsi penelitian saya. Kalau dicek di Science Direct di College and Services A, itu ada itu salah satu jurnal yang alhamdulillah bisa publish tahun lalu bulan Maret. Nah,
Kemudian hampir saya melanjutkan S3 di luar negeri. Hampir saya mendapatkan beasiswa, tetapi karena ibunda saya sudah kangen, namun juga anak Indonesia, dengan budaya kita sebagai masyarakat Indonesia, moral pemuda Indonesia, apa kata orang tua, apa keinginan orang tua, kalau itu hal yang bermanfaat dan itu hal yang berbau kekeluargaan, maka kita turutilah. Oleh karena itulah tahun 2018 saya kembali ke Indonesia. Oke. Iya, Dan begitu ceritanya. akhirnya terlibat di politik, catatan di politik. Takdir dan mendadak sebenarnya. Tidak. Takdak ya berarti, takdir dan mendadak ya. Iya Takdak betul, takdir. Karena nggak ekspektasi saya. Ya? Oke. Iya, saya nggak ada. Tuh kan, keberhasilan itu justru karena iseng-iseng dan tidak terlalu dipikirkan. Inilah bukti nyatanya, teman-teman. Ya, terus? Karena kan menjadi sebuah loncatan yang sangat jauh sekali perbedaannya. Ketika saya dulu S1 semester terakhir penelitian tambah melanjutkan penelitian di S2 tersebut, ya saya setiap hari kan ke kantor, ke ruangan PhD-nya mahasiswa profesor saya bersama senior-senior saya di Australia, melakukan penelitian, melakukan pengkajian. Tetapi tiba-tiba di tahun 2018 saya ditarik masuk ke dalam politik, itu merubah suasana sekali. Kampanye saya kemarin. Kalimantan Utara itu? Benar, Kalimantan Utara, daerah yang termuda yang ada di Indonesia. Terbentuk 22 April tahun 2013. Jadi baru menjadi sebuah daerah otonomi penuh tahun 2018 lalu, 22 April. Tetapi syukur dengan pembangunan dan nawacitanya Bapak Jokowi memang membangun dari pinggiran. Kenapa Anda melihat ke beliau? Hei, Anda tidak tahu Pak Jokowi sudah selfie loh dengan Pak Prabowo. Anda lupa. Sudah lewat itu semua. Thank you Arka. Setelah ini kita akan memulai sesi obrolan seputar ekonomi digital. Cuman satu hal dari obrolan Arka yang saya tahu, Arka setelah lulus tidak pernah merasakan membawa CV keliling job street ya berarti ya. Kita akan kembali di Generasi Magin abis yang satu ini.